systematic sampling, dan lain sebagainya. Nanti lebih jelasnya apa yang dimaksud convenience sampling itu di akhir-akhir dijelaskan juga. Nah, yang terakhir itu menentukan ukuran sampelnya. Kita mau mengambil berapa persen dari banyaknya populasi yang ada. Nah, dan juga pasti dari parameter tersebut diperkirakan kalau kita mengambil sampelnya kecil kan berarti semakin besar ya error yang didapatkan untuk kita kembangkan ke populasi. Nah, kalau semakin banyak besar sampelnya, errornya juga akan semakin kecil karena semakin besar sampelnya kan juga semakin mewakili apa yang ada di populasi toh daripada kecil. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Nah, memperhitungkannya itu menggunakan menentukan ukuran sampelnya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan ukuran sampelnya itu perlu diperhatikan juga beberapa parameter yang komponen-komponen yang diperhitungkan. Yang pertama itu parameternya. Nah, parameternya itu mendeskripsikan karakteristik tetap atau ukuran-ukuran dalam target populasi. Parameter menunjukkan fakta bahwa semua elemen populasi diteliti. Jadi parameter tadi memang karakteristik dari populasinya ya. Kalau statistik itu karakteristik yang ada di sampel. Jadi ada dua, ada parameter, ada statistik. Jadi sama-sama karakteristik. Cuman parameter itu karakteristik tetap yang ada di populasi. Kalau statistik itu parameter yang ada dalam sampel. Nah, itu ditentukan juga ukurannya bagaimana. Nah, ukuran antar variabelnya itu antar karakteristik dari variabelnya itu seperti apa. Misalkan ya, ada variabel jenis kelamin. Nah, jenis kelamin parameter laki-laki persentasenya yang ada di populasi itu sebanyak 60% misalkan, berarti perempuannya 40%. Nah, kalau kita ambil di sampel, apakah ukurannya disamakan atau tidak? Nah, itu juga jadi pertimbangan. Kalau di populasi 60 banding 40, apakah nanti parameter 60 juga mendiskusikan populasi yang ada dari sampel tersebut atau bagaimana, itu juga ada tekniknya nanti. Nah, yang selanjutnya yaitu finite population correction (FPC) atau koreksi apabila terjadi overestimasi varian parameter populasi. Terus precision level, perbedaan maksimal antara statistik sampel dan parameter populasi yang dapat ditoleransi. Ya, itu tadi ya, perbedaan statistiknya, perbedaan rasio dari karakteristik antar sampel dan juga populasinya itu seperti apa. Terus yang penting lagi, yang paling penting itu confidence levelnya. Confidence level, confident kan ini ya, tingkat kepercayaan ya. Berarti kemungkinan bahwa parameter populasi berada pada interval kepercayaan. Level itu nanti sering dibahas, entah itu tabel T, tabel Z, tabel apa saja, itu biasanya masih pakai menggunakan confidence level. Oke. Yang pertama menentukan ukuran sampel dulu. Ya, kita kebalik ya. Harusnya tadi teknik sampel baru ukuran sampel. Tapi kita tentukan ukuran sampel dulu, baru kita mempelajari teknik-teknik yang ada di sampling. Menentukan ukuran sampel itu ada dua cara. Yang pertama itu pakai mean error, dan yang selanjutnya itu menggunakan proporsi ya. Nah, kalau menggunakan mean error itu rumusnya ini. Awalnya kan rata-rata di populasi itu, mu itu sama dengan rata-rata pada sampel ditambah atau kurang lebih ditambah plus minus Z alpha per 2 S per akar N, di mana Z-nya ini merupakan apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Z itu apa? Probabilitas apa? Distribusi apa? Masih ingat? Z itu distribusi apa?
ini ada orangnya nggak ya? Kok diam semua? Z itu ada yang masih ingat di Propstat kemarin? Itu distribusi apa? Ini aja dulu, Is. Kemarin waktu di Propstat, distribusinya apa saja yang diingat dari rekan-rekan? Ada distribusi Poisson, distribusi binomial, distribusi kewenang kaget lagi. Bingung, Pak. Gimana, Pak? Hah? Distribusi normal bukan, Pak? Ya, ada distribusi normal juga, ada distribusi gamma, kita, dan lain sebagainya. Nah, kalau Z ini apa? Distribusi apa? Normal, ya. Z ini distribusi normal. Nah, kalau B biasanya binomial, disimbolkan seperti itu. Jadi nanti Z alpha per 2 ini kita lihat pada tabel distribusi normal yang ada di buku Walpole untuk mendapatkan nilainya. Jadi ini pada distribusi normal, S ini varian dari populasi, bukan varian, standar deviasi dari populasi. Kalau varian kan S kuadrat ya. Nah, kalau S berarti standar deviasi per akar N. Nah, akar N ini berarti kan jumlah sampelnya. Nah, yang didapatkan karena untuk mendapatkan banyaknya data, kan yang dicari karena min errornya, berdasarkan min error, berarti errornya saja. Kalau yang ini kan rata-rata sampel, berarti yang diambil errornya saja. Berarti errornya kan Z alpha per 2 S per akar N. Nah, berarti akar N-nya berapa? Kita operasikan menggunakan persamaan matematika biasa, kan tinggal mindah-mindah ya. Akar N-nya pindah ke sana, errornya pindah ke sini. Nah, terus karena akar itu bentuk akar, berarti yang kanan itu harus dikuadratkan. Sehingga bentuknya N itu sama dengan Z alpha per 2 S per error kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bahas contohnya. Ini ada contoh. Dengan confidence level sebesar 95%, peneliti ingin mendapatkan sampel agar errornya adalah Rp100. Dengan standar deviasi 750, berapakah jumlah sampel yang dibutuhkan? Kita definisikan dulu. Pertama, yang dicari itu kan N ya. Yang dicari N. Berarti N ini adalah banyaknya sampel yang dibutuhkan. Terus habis itu kita cari Z alpha per 2-nya. Nah, Z alpha per 2 merupakan probability error di mana dengan confidence level 95%, maka alfanya itu 5%. Probability error kan, alfa itu. Nah, jadi 1 minus 95%. Berarti 5%. Sehingga kan yang di sini ini kan Z alpha per 2. Berarti Z berapa? Z 0,025. Karena kan alfa dibagi 2, alfanya 5% dibagi 2 jadi 2,5%. Atau kalau didesimalkan jadi 0,025. Sehingga dengan tabel normal 1 minus 0,025, nah kita cek menggunakan balik lagi ke buku ini, ke bukunya Walpole. Nah, karena Z itu distribusi normal, ini area under the normal curve, dimana Z. Nah, sehingga kita cari yang nilainya itu berapa tadi? Nah, yang nilainya itu 1 minus 0,025. Berarti kan yang nilai Z-nya itu 0,975. Tarik 0,975. Di sini kan masih 0,2. 0,9 berarti di bawah ya. 0,975. Nah, 0,975 itu ada di sini. Nah, berarti Z berapa yang nilainya 0,975? Nah, kita lihat ke kiri. 1,9 sama ke atas. 0,06 ditambah. Berarti 1,96.
Seperti itu. Jadi Z-nya didapat itu Z kurang dari sama dengan 1,96. Kenapa kok tandanya kurang dari sama dengan? Karena Z itu tabel normal itu hanya menghitung sebelah kirinya dari Z. Ini kan Z nih, kalau kita lihat di grafik ini Z. Nah, yang dihitung itu probability ke kirinya. Makanya kenapa kok nilainya kurang dari sama dengan. Seperti itu. Nah, terus habis itu errornya 100 dan standar deviasinya 750. Nah, kalau kita hitung, sebentar. Senjata orientasi. Kalau kita masukkan ke rumus ini soalnya langsung ke proporsi slide saya. Jadi untuk menghitungnya kita oret-oret di sini aja. Berarti N yang dicari sama dengan Z alfa per 2 tadi ketemunya berarti kan 1,96. 1,96 dikali S-nya ketemu 750 bagi errornya 100 kuadrat. Kita masukkan itu aja. Kira-kira berapa ini? Coba dihitung pakai kalkulator. Hasilnya berapa? Berapa? Udah dihitung? $216 ya, Pak? 216 ya, 216 koma berapa? Ada komanya nggak sih? 0,09. 0,09. Nah, berarti, nah kalau dibulatkan berarti jadi 216 sampel. Jadi dengan rumus ini nanti kita harus mendapatkan 216 sampel dari banyaknya populasi yang ada. Dari banyaknya populasi yang ada, kan misalkan populasinya besar ya. Standar deviasi ini kan sudah mewakili besaran populasinya. Jadi kemungkinan sih ya populasinya di antara 1000-an. Makanya kita ambil sampelnya 216. Kayak gitu. Selanjutnya untuk mengidentifikasi atau menentukan ukuran sampelnya itu menggunakan rumus proporsi. Proporsi yang ada itu kan rumusnya proporsi itu kalau kita jabarkan menghasilkan N atau banyaknya sampel yang ada itu sama dengan Pi dikalikan 1 min Pi Z alfa per 2 kuadrat. Jadi ada ini ya, kita balik lagi ke Z alfa per 2 per error kuadrat. Nah, dimana Pi itu adalah proporsi populasi. Nah, gimana proporsi ini diambil dari data sekunder atau data yang sudah ada. Nah, kalau yang ini, kalau pakai min error tadi kan tidak butuh data yang sebelumnya ya. Tapi kalau pakai Pi ini ada dugaan atau judgement dari peneliti mengenai data tersebut. Contohnya seperti ini. Saya ingin memperoleh sampel di mana persentase yang memiliki kartu kredit dengan yang tidak, kemungkinan hanya 5% pada populasi. Sedangkan pada data bank tahun lalu, orang yang memiliki kartu kredit sebanyak
35% dari populasi. Berapa sampel yang harus saya ambil? Nah, kita jabarkan dulu. Ini Pi-nya kira-kira berapa? Yang mana Pi-nya? Dari contoh soal ini Pi-nya berapa? CL-nya berapa? Confidence level-nya berapa? Pi-nya berapa? Alpha-nya berapa? Karena kan menentukan ini semua ya, errornya berapa juga. Confidence levelnya dulu berapa kira-kira? lima Pak. 95, benar. Nah, 5. Errornya itu sama dengan atau alpha, jadi 5% juga, atau 0,05 ya, di sini ada tidak tak tulis. Jadi kalau confidence level itu kebalikan dari probability error atau kemungkinan yang tidak memiliki, kan 5% ya. Terus Pi-nya itu ini berdasarkan data tahun lalu. Nah, data tahun lalu itu kan data sekunder. Nanti ada kesimpulan yang terdahulu atau judgement dari peneliti yang pernah ada seperti itu. Tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Berarti Pi-nya kalau dijadiin desimal jadi 0,35, ini jadi alfanya 0,05. Nah, karena CL kan nggak ada ya, nggak dibutuhkan di sini. Yang dibutuhkan hanya Z alpha per 2-nya. Z alpha per 2 itu berapa? Karena 5% berarti kan sama kayak soal sebelumnya ya. 5% jadinya sama kayak ini. Z alpha per 2-nya itu 0,975 atau Z kurang dari sama dengan 1,96. Jadi 1,96. Kita masukkan saja 1,96 kuadrat, Pi-nya 0,35 errornya 0,05 karena 5%. Mengikuti probability error dari alfanya. Nah, kalau dioperasikan ketemunya N-nya itu 3,49,586. Nah, karena ini komanya udah lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Kalau tadi kan kurang dari 5 ya, kita bulatkan ke bawah. Jadi untuk penelitian mengenai kartu kredit ini membutuhkan 350 data sampel. Seperti itu. Nah, dari dua teknik menentukan ukuran sampel tadi ada yang ditanyakan enggak? Dari mean error dan juga proporsi. Jelas ya? Jelas ya? Oh, jelas tak lanjutkan. Lumayan, Pak. Lumayan. Kemungkinan nanti juga kuisnya juga ada mengenai ini. Jadi tentu soalnya ini yang diketahui apa. Nah, kalau yang diketahui lebih ada Pi-nya berarti berdasarkan data sekunder itu Pi, berarti pakai proporsi. Kalau soalnya yang diketahui itu standar deviasi, berarti pakai mean error. Itu aja sih bedanya di situ. Oke, lanjut. Ada beberapa faktor-faktor ya, faktor penentu ukuran sampel itu dibutuhkan berapa besar. Apakah membutuhkan ukuran sampel yang sedikit itu cukup mewakili, ataukah membutuhkan ukuran sampel itu yang gede. Itu ada beberapa faktor. Nah, yang pertama itu tingkat kepentingan keputusan yang mau diambil. Nah, semakin penting sebuah keputusan sehingga membutuhkan presisi yang tinggi, sehingga semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan. Nah, kalau tingkat kepentingannya itu semakin tinggi, berarti presisi dari datanya itu harus presisi, membutuhkan entah akurasi, entah presisi itu kan ini ya, prediksi benarnya dibandingkan dengan
prediksi salahnya. Itu presisi. Nah, kalau akurasi itu prediksi benar dibandingkan dengan keseluruhan data. Nah, jadi bergantung dari tingkat kepentingannya. Jika membutuhkan model dengan presisi yang bagus, ya berarti datanya harus besar. Kalau kita ingin membentuk model probability yang biasa-biasa saja, ya datanya juga biasa-biasa saja, tidak masalah. Kedua itu sifat risetnya. Penelitiannya sifatnya seperti apa? Dalam riset eksplorasi atau sifat riset konklusif. Kata eksplorasi kan cuma ingin melihat saja, ya, mengeksplor apa yang ada di dalam suatu populasi. Itu untuk data kecil aja nggak masalah, soalnya kita hanya mengeksplor saja informasi yang ada di riset. Nah, tapi kalau konklusif itu sampai informasi detail-detailnya. Nah, bagaimana sampel itu bisa mendeskripsikan dengan benar apa yang ada di populasi. Jadi harus membutuhkan yang lebih besar lagi. Nah, yang selanjutnya itu jumlah variabel. Semakin banyak variabelnya, semakin banyak juga sampel yang dibutuhkan. Sebab akumulasi error sampling antar variabel semakin berkurang seiring semakin besarnya jumlah sampel. Nah, mungkin ada yang bisa mencontohkan apa ini? Kenapa kok jumlah variabel itu berbanding lurus dengan jumlah data yang dibutuhkan? Ada yang bisa jelasin nggak? Gimana? Ada yang bisa menjelaskan ke rekan-rekannya atau ke saya mengapa kok variabel pada data itu berbanding lurus dengan banyaknya data yang dibutuhkan? Semakin besar variabelnya, harus semakin besar juga data yang dibutuhkan. Masih bingung ya? Mungkin nanti kalau rekan-rekan sudah mendapatkan mata kuliah atau mengambil mata kuliah artificial intelligence ataupun machine learning, pasti nanti berhubungan dengan banyaknya dataset ya. Nah, semakin besar variabelnya, variabel itu berarti fitur pada data, berarti kompleksitas datanya itu semakin gede. Nah, kompleksitas data yang gede itu mempengaruhi algoritma dari machine learning ataupun AI-nya tersebut. Dan kalau semakin gede nanti AI-nya itu bingung dia menentukan modelnya, sehingga nanti bisa terjadi ambiguitas atau modelnya bisa berubah-ubah. Nah, sedangkan kalau kita menambahkan datanya banyak, misalkan variabelnya ada 1000, terus datanya cuma 500, ya nggak balance. Jadi modelnya akan berubah pasti, nggak konstan. Tapi kalau dia itu variabelnya misalkan 1000, datanya kita 100.000, nah itu akan membuat modelnya akan semakin bagus. Jadi tergantung banyak variabelnya. Kalau variabelnya cuma 10 aja mungkin butuh data 1000 dan kalau variabelnya sampai ribuan, ya berarti ya butuh data yang lebih besar juga daripada itu. Terus yang kedua, sifat analisisnya. Nah, pada teknik-teknik tertentu itu membutuhkan data yang besar ya untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat. Contohnya pada teknik chi-square dan juga analisis multivariat itu. Multivariat kan berarti dia variabelnya banyak, jadi membutuhkan, ya kembali lagi karena multivariat itu variabelnya banyak, membutuhkan data yang gede juga. Yang kedua, ukuran sampel yang dilakukan pada studi yang sama. Mungkin ini kayak gini ya, sebagai biasanya sih para peneliti itu menganggapnya suatu tradisi. Kalau studi yang sama, waktunya berbeda, hasil dari waktu sebelumnya itu dijadikan patokan. Patokan pada waktu sebelumnya itu misalkan menggunakan banyaknya data 10.000. Berarti pada penelitian selanjutnya ya setidaknya datanya juga 10.000 atau lebih dari itu.
sumber daya. Nah, kalau keterbatasan sumber daya ini ya tidak bisa ngomong apa-apa, soalnya sumber daya itu kita mau sampling bisa untuk mewakili populasi yang ada butuh elemen yang tersebar random di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau di wilayah Indonesia, kalau kita misalkan orang yang sampel cuma satu dua, berarti kan harus pindah-pindah tuh dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kan pasti memiliki karakteristik berbeda-beda orang. Itu membutuhkan uang yang banyak juga, membutuhkan waktu yang banyak juga. Jadi keterbatasan sumber daya itu juga menentukan ukuran sampel yang kita miliki. Seperti itu. Enggak jalan. Nah, dari penjelasan sebelumnya jelas ya, faktor-faktornya dan juga menentukan ukuran sampelnya. Jelas, Pak. Oke. Nah, selanjutnya yang ini terakhir mengenai teknik sampling. Terakhir tapi ya cukup banyak teknik sampling yang ada. Nah, teknik sampling itu yang sering digunakan, yang sering peneliti gunakan itu ada dua jenis ya, yang non probability sampling dan juga probability sampling. Nah, kalau non probability itu ya karena non probability berarti dia tidak berdasarkan peluang dari unit sampelnya. Nah, dengan kata lain, kalau dia tidak berdasarkan probability dari unit sampelnya, kategori ini tidak dapat disimpulkan apakah sampel mewakili populasi atau tidak. Jadi susah kita menjelaskan hasil sampelnya ke populasi itu nggak bisa. Nah, sedangkan kalau probability itu bisa karena dia berdasarkan probability yang ada di unit populasinya, di mana setiap individu dalam populasi itu memiliki peluang terpilih sama. Nah, apa saja sih teknik-tekniknya? Tadi sempat dibahas di awal pada pohon teknik sampling tadi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, yang convenience sampling. Convenience itu teknik sampling yang memperoleh dari elemen-elemen convenience yang paling mudah dihubungi, ya, dikenal maupun yang mau bekerja sama. Contohnya ya anggota keluarga, teman-teman, kerabat, sahabat, ya, atau kuesioner yang diiklankan di media cetak, wawancara orang random di jalan. Nah, itu termasuk convenience sampling karena ya yang paling mudah dihubungi dan juga mau diajak bekerja sama. Kalau rekan-rekan pengen sampel orang random di jalan, kan kalau paling ingin mudah mendapatkan kan ya wis sak nemune ae. Tidak ada parameter ukuran yang ditentukan, ya, langsung saja. Nah, teknik ini tergolong paling mudah, ya mudah. Kalau kita mintakan kuesioner ke keluarga kan langsung diisi pasti. Atau kita random di jalan memberikan kuesioner ke orang-orang yang tidak kita kenal, pokok kita ngasih aja, terus kita mintai persetujuan untuk mengisi kuesioner, ya itu paling mudah, paling murah dan juga tidak butuh waktu lama. Namun masalahnya hasil dari analisisnya itu tidak dapat menjelaskan keterwakilan populasi. Nah, kalau populasinya gede tapi kita hanya pada orang-orang itu aja, apalagi orang-orang yang kita kenal saja, yang sifatnya homogen, ya susah menjelaskan apa yang mau kita teliti. Seperti itu. Itu teknik yang pertama, convenience sampling. Yang kedua itu ada teknik sampling judgmental sampling atau judgment berdasarkan pertimbangan ya dari peneliti. Karena dia menggunakan judgment, berarti penelitinya harus tahu kondisi dari unit sampelnya, populasinya dulu.
Jadi dia harus bisa memetakan parameternya dulu, apa saja, bagaimana unit itu bisa diambil atau tidak, itu harus penelitinya harus paham kalau menggunakan judgment sampling, karena ya subjektif dari penelitinya sendiri. Nah, biasanya untuk mengurangi bias dari datanya, peneliti itu menentukan batasan-batasan dari elemen terlebih dahulu, elemen populasinya. Nah, contohnya misalkan kuesioner kepuasan mahasiswa ITTS ya. Nah, misalkan ada syaratnya nih, syarat respondennya harus mahasiswa angkatan 2018 sampai 2020. Nah, berarti kan maba nggak boleh ya. Berarti maba nggak boleh. Terus minimal mempunyai TAK 25, misalnya seperti itu ya. Karena TAK maksimal TAK agar mahasiswa bisa lulus di ITTS kan 60. Minimal sih, TAK minimalnya 60. Nah, berarti misalkan kuesioner ini karena masih dianggap kepuasan mahasiswa, berarti minimal TAK-nya 25 misalnya seperti itu. Dan yang kedua berasal dari fakultas FTIB seperti itu. Berarti kan lebih terarah ya daripada convenient sampling tadi, judgment. Karena ini subjektif dari peneliti sendiri menentukan parameternya. Nah, jadi ya sama juga susah kita generalisasi hasilnya ke populasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya non-probability sampling yaitu kuota sampling. Nah, teknik ini memiliki tahap-tahap sebagai berikut. Ya, yang pertama itu peneliti memeriksa variabel-variabel segmentasi populasinya. Jadi variabelnya ditentukan dulu berdasarkan apa saja, misalkan jenis didapatkan. Variabel tentu itu masuk dalam kontrol kategori atau kuota. Jadi kuota yang kita tentukan dalam sampling. Nah, terus habis itu ini variabel relevan melalui judgmental. Jadi variabel-variabel yang ditentukan di awal tadi, misalkan kita tentukan ada 20 variabel. 20 variabel itu kita tentukan yang kira-kira relevan terhadap populasi yang kita teliti itu mana saja. Misalkan yang dihasilkan cuma 10 ya, dari 20 tadi ya. Sehingga 10 tadi didaftar. Nah, setelah dipilih yang relevan, baru lihat proporsi target populasinya. Dari variabel-variabel tadi kita tentukan proporsi setiap variabelnya itu seperti apa. Misalkan kayak jenis kelamin ya. Jenis kelamin karena ada dua kriteria, laki-laki dan perempuan. Nah, berarti kita tentukan kuotanya nih. Laki-lakinya berapa persen, perempuannya berapa persen dari banyaknya sampel yang kita ambil. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kemudian responden dipilih berdasarkan convenience atau judgmental. Jadi, respondennya kita ambil berdasarkan teknik non-probability, yaitu convenience atau judgmental. Nah, kalau kuota sampling, respondennya diambil berdasarkan probability, nanti ada lagi namanya, beda lagi. Nah, proporsi populasi harus sama dengan proporsi sampel. Nah, ini sebagai catatan ya. Kalau di kuota sampling, proporsi populasi harus sama dengan proporsi sampel. Misalkan kondisi mahasiswa ITTS yang laki-laki itu 60%, yang perempuan 40% tadi ya, itu di populasi. Terus kita ambil sampel untuk kuesioner penelitian. Berarti kalau menggunakan kuota sampling, sampelnya kita ambil 100 mahasiswa misalnya gitu ya. Berarti yang 60 harus laki-laki, yang 40 juga harus perempuan, agar proporsinya sama dengan yang ada di populasi. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kita segmentasi dulu dari populasi yang ada. Misalkan segmentasinya berdasarkan jenis kelamin, usia, dan juga pendapatan per tahun. Misalkan seperti itu ya. Jenis kelamin kan ada pria dan wanita. Terus usia umur ada 18 sampai 30, 31, 45, dan seterusnya.
pendapatan kurang dari 2 juta, atau 2-5 dan juga lebih dari 5 juta, kayak seperti itu. Nah, setelah itu kita tentukan, kita lihat dulu berdasarkan angka samplingnya tadi, karena berarti kalau udah ada kerangka samplingnya berarti sudah ada daftarnya tuh, daftar populasinya yang didapatkan. Kita lihat, ternyata di populasinya itu terdapat 55% pria dan juga 45% wanita. Nah, berarti nanti kalau kita sampling, berarti jumlah sampelnya itu yang pria harus 55% juga, yang wanita juga 45%. Contohnya seperti ini ya. Contohnya kalau populasinya banyak 10.000, terus kita sampel 22.000. Nah, kalau 10.000, 55%-nya berarti laki-lakinya sebanyak 5.500, perempuannya sebanyak 4.500. Ambil 2.000, sama itu. Nah, kalau kita ambil sampelnya, sampel 2000 tadi, berarti komposisinya juga harus sama pria dan wanitanya. Itu kalau kuota sampling. Untuk yang lain juga sama. Jadi komposisi antara populasi dan juga sampel itu harus sama. Komposisi berarti dalam bentuk rasio atau persen. Nah, selanjutnya non-probability sampling. Non-probability sampling selanjutnya non-probability sampling yaitu tekniknya snowball sampling. Teknik ini memilih secara random responden pertama. Jadi responden pertamanya itu random, ambil random pakai convenience atau judgmental, random saja seketemunya. Lalu untuk responden selanjutnya itu berdasarkan rekomendasi orang sebelumnya. Jadi misalkan kita ambil yang pertama, terus yang pertama itu kita tanyain, nah, kira-kira ada kenalan nggak buat saya kasih kuesioner atau jadi responden untuk penelitian ini gitu. Terus orang yang pertama tadi ngasih rekomendasi, oh saya ada kenalan yang kemungkinan sih berhubungan dengan penelitian Anda, nah, coba hubungi mas ini atau mbak ini, nah, seperti itu. Jadi peneliti itu selanjutnya respondennya ke orang yang direkomendasikan oleh orang pertama tadi, dan selanjutnya orang ketiganya berarti hasil rekomendasi dari orang kedua tadi, dan itu berlanjut sampai semua total sampelnya terpenuhi. Misalkan sampai 200 orang sampel, ya berarti ya lanjut terus sampai 200 orang sampel. Akan tetapi teknik ini umumnya menghasilkan responden yang homogen. Nah, jelas ya. Kenapa kok responden homogen? Nah, kalau kita misalkan meneliti pada objek tertentu, misalkan meneliti pada bidang keuangan, misalnya kayak gitu ya, keuangan. Terus pertama kita milih orang random. Orang random tersebut pasti nanti merekomendasikan kita ke orang yang lebih paham terhadap keuangan tersebut untuk jadikan responden, karena melihat dari parameter dan karakteristik yang ditanya. Teknik ini sangat bermanfaat ketika riset memiliki tabasi yang memiliki karakteristik khusus itu tadi ya. Contohnya, misalnya penelitian di keuangan naik kualitas pendidikan, berarti pasti nanti yang pendidikan contohnya sudah saya jelaskan, barusan saya tuliskan di sini. Tadi contohnya sudah. Halo, masyarakat IS2. Ada yang bisa mereview ulang apa yang saya jelaskan? Teknik sampling non-probability-nya.
Iya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Gilbert Pak. Oke, Gilbert, monggo. Ya Pak. Jadi tadi yang saya tahu itu kuota sampling sama ini Pak, snowball. Yang kuota apa? Kalau kuota itu lebih ke kayak segmentasi populasinya itu kayak jenis kelamin gitu, lebih untuk apa ya Pak ya? Berdasarkan variabel yang udah dipilih itu Pak, bermacam-macam. Jadi nggak homogen gitu Pak. Terus proporsinya gimana kalau kuota? Proporsinya itu populasinya tadi harus sama kayak proporsinya sampel Pak. Jadi misalkan tadi yang dia laki-lakinya itu 60%, perempuannya 40%, jadi nanti ketika ingin mengambil sampelnya harus sama Pak, itu proporsinya, presentasinya gitu. Terus untuk kalau snowball ini mungkin lebih itu lagi ya Pak, kurang nggak terlalu tertata seperti kuota tadi Pak, karena ini lebih ke homogen ya Pak. Jadi dan pengambilan sampelnya itu random. Jadi misalkan udah nemuin responden yang pertama, nanti responden pertamanya itu yang akan mencari responden selanjutnya sampai kuotanya itu terpenuhi. Jadi seperti itu Pak. Kalau yang dua lainnya, judgmental sama convenience, atau lupa? Tadi itu Pak, yang mungkin tadi sinyal saya agak itu Pak, jelek soalnya yang awal tadi. Iya. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang bisa mereview ulang apa itu convenience sama judgmental sampling. Saya mungkin Ya siapa? Nama Ade. Oke. Kalau spontanis itu berdasarkan penelitian, tapi berdasarkan orang-orang terdekat di lingkungan sekitar gitu Pak. Jadi dapatkan lebih mudah gitu. Kalau judgmental menurut pendapat peneliti itu sendiri gitu sih. Oke. Intinya benar ya. Kalau convenience berarti kita sampling berdasarkan orang terdekat ataupun orang yang mau diajak bekerja sama. Contohnya itu tadi keluarga, sahabat, atau kita naruh kuesioner di iklan cetak, atau kita ngasih kuesioner secara random ke grup-grup WA kayak gitu. Itu convenience sampling. Kalau judgmental berarti karakteristiknya kita tentukan terlebih dahulu. Itu mereka subjektif dari peneliti itu sendiri. Nah itu ya untuk non probability sampling. Nah, terima kasih Mas Gilbert sama Mbak Made Rahayu. Selanjutnya ada probability sampling. Kalau yang tadi non probability, kalau yang sekarang itu probability sampling. Nah, kalau probability sampling ini yang saya jelaskan di sini cuman kalau nggak 4-5 ya. Kita lihat saja nanti di slide-nya ada 4 atau 5. Akan tetapi sebenarnya lebih banyak lagi probability sampling yang tipe-tipenya itu sebenarnya pengembangan dari probability sampling yang 4 ini. Pengembangan dari 4 ini. Nah, yang pertama itu simple random sampling. Nah, kalau simple random sampling kita bisa mengoperasikan pada komputer ataupun misalkan kalau kita sering melihat orang arisan dengan dikocok atau dengan dadu, nah itu random sampling, simple random sampling. Nah, misalkan kalau kita pakai Excel ya, kalau kita pakai Excel kita mau random nilai dari dengan domain atau range-nya 0 sampai 100, nah, kita tarik aja, grab, dan nanti keluar sendiri. Itu random sampling menggunakan komputer atau komputasi, atau misalkan rekan-rekan sudah ahli dalam bahasa pemrograman, kan ada fungsi random menggunakan integer, jadi random bilangan bulatnya dari mana ke mana, atau juga pakai yang float berarti dia bilangan koma atau desimal. Jadi nanti, nah tapi kalau di komputer itu harus ditentukan dulu
range-nya dari mana ke mana, ya, gitu. Dari mana sampai mana harus ditentukan. Kalau yang cara lebih primitif lagi, apa ini? Ya, pakai Microsoft Excel ya. Biasa kalau pakai komputer banyak sih, nggak hanya Microsoft Excel. Pakai SPSS juga bisa random. Pakai equation yang ada di Word juga ada random. Terus ada pakai yang bahasa pemrograman sih yang sering pasti setiap bahasa pemrograman itu ada fungsi randomnya. Terus selain itu yang lebih primitif lagi kalau pakai kocokan, misalnya kita ngocok terus keluarnya nama siapa, nah itu simple random sampling juga. Nah, sehingga pastikan setiap unit yang ada di kocokan itu punya probability sama berdasarkan kocokan. Terus lemparan dadu juga itu salah satu contoh dari simple random sampling. Nah, teknik ini tergolong mudah, namun ada 4 hal yang perlu diketahui dari simple random sampling. Nah, yang pertama, membuat kerangka sampling itu tidak mudah, terutama target populasi yang besar dan tidak ada. Nah, kenapa? Misalkan gini, misalkan kita populasinya itu ada 1 juta, masa 1 juta mau dikocok? Kan nggak mungkin. Wadai sampai gede nih, kayak ngajak orang nama 1 juta banyaknya, gitu. Dan juga lama juga kan. Kita nunggu satu-satu keluarnya hasil kocokannya. Atau kalau pakai komputer bisa sih, kalau pakai komputer kita random satu-satu. Akan tetapi kalau datanya yang kan tadi populasi itu bisa terbatas, bisa tak terbatas. Nah, tapi kelemahannya di komputer itu harus dibatasi. Kalau nggak dibatasi nanti dia loopingnya agak marek-marek seperti itu. Makanya kenapa kelemahannya di situ. Ada kerangka sampling itu yang nilainya besar ataupun tidak ada. Yang tidak ada itu yang populasinya tak terbatas tadi. Nah, terus yang kedua, sampel bisa besar sekali dan tersebar secara geografis. Nah, contohnya gini, kalau kita mau sampling penduduk Indonesia. Sampling penduduk Indonesia menggunakan simple random sampling. Nah, berarti kan kerangkanya sudah ada tuh. Kerangkanya, misalkan kita lihat kerangka penduduk Indonesia di Dispenduk, kan ada, atau di BPS, hasil dari sensus itu ada. Nah, di situ kita sampling menggunakan random sampling. Nah, di situ yang keluar itu tersebar kemana-mana. Ada yang penduduknya itu di Sumatera, ada yang penduduknya itu lokasinya di Sulawesi, Papua, Jawa, kayak gitu. Nah, sehingga kita kesusahan sendiri. Nah, sampelnya tersebar secara geografis, sehingga membutuhkan anggaran yang besar juga. Nah, yang ketiga, menghasilkan standar error lebih besar. Nah, karena random ya, jelas sekali standar errornya lebih besar. Nah, untuk mengatasi standar error lebih besar ini berarti membutuhkan sampel yang besar juga. Sampel belum tentu mewakili populasi, terutama untuk ukuran sampel kecil. Nah, itu nomor 3 sama 4 ini berhubungan. Jadi untuk simple random sampling itu membutuhkan algoritma, sebenarnya membutuhkan algoritma optimasi ya. Kalau biasanya sih, kalau nanti di penelitian misalkan rekan-rekan sudah mengenal algoritma optimasi ya, ada GA, genetic algorithm, ada uncolony, ada Fairfly algorithm, Fed algorithm, banyak untuk optimasi. Nah, itu mengoptimasi nilai randomnya, sehingga nilai randomnya itu lebih terarah untuk mewakili populasinya. Itu yang pertama, simple random sampling. Selanjutnya yaitu ada systematic sampling. Teknik ini lebih memilih terlebih dahulu titik awal secara acak. Jadi hampir sama kayak snowball ya, tapi kelanjutannya itu yang berbeda. Nah, jadi yang pertama random, kita random dulu, itu titik pertama, inisiasi awal. Kemudian mengambil elemen berdasarkan kalau kita mau menentukan sampling, berarti kan kita harus tahu dulu ukuran sampelnya.
ukuran sampelnya berapa, kayak tadi ya, menghitungnya pakai mean error dan juga proporsi tadi. Contohnya ini, kita mau meneliti populasi memiliki 10.000 elemen. Peneliti ingin mengambil 500 sampel saja. Dari data tersebut kita dapat interval sampling. Berarti intervalnya tinggal bagi aja. 10.000 dibagi 500, jadinya kan 20. Nah, dari hasil tersebut kita bisa mensampling berdasarkan nomor ID-nya. Sebagai titik awal, misal kita ambil random. Misalkan kita titik awalnya random inisiasi, keluarnya angka atau ID 4321. Nah, maka elemen sampling selanjutnya itu 4321 ditambah intervalnya atau dikurangi intervalnya. Berarti kalau ditambah jadinya 4341, 4361, 4381. Untuk interval kurangnya berarti jadi 4311, 4301. Seperti itu. Nah, dan itu seterusnya sampai total sampelnya terpenuhi. Nah, teknik ini tidak bisa digunakan untuk data yang bersifat nominal dan ordinal. Karena apa? Karena ya untuk menentukan interval itu kan butuh numerik ya. Kalau ordinal sama nominal kan bukan numerik, cuman kategorinya saja. Nah, selanjutnya yaitu stratified sampling. Ya, ini yang saya sebut tadi ya, stratified sampling ini kuota sampling tapi pengambilan sampelnya menggunakan probability. Target populasi disegmentasi terlebih dahulu, sama ya kayak kuota sampling tadi, disegmentasi terlebih dahulu. Lalu untuk mengambil samplingnya menggunakan teknik probability, umumnya random sederhana atau yang apa tadi, simple random sampling. Penentuan segmen menentukan apakah proporsi seperti pada teknik kuota sampling. Nah, jika segmentasi proporsionalnya disamakan, misalkan ya, proporsionalnya populasi dan sampel sama, berarti sama kayak kuota sampling tadi ya. Nah, itu dinamakan proportionate stratified sampling atau PSS. Nah, apabila tidak sama, berarti kan beda dengan kuota sampling. Itu dinamakan disproportionate. Ini hanya penamaan saja sih. Nah, berarti kalau kuota sampling tadi harus sama proporsi antara populasi dan sampelnya, tapi kalau stratified sampling ini bisa berbeda, akan tetapi penamaannya nanti berbeda. Kalau proporsinya sama jadi proportionate stratified sampling, kalau tidak sama disproportionate stratified sampling, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu cluster sampling. Penentuan sampling dengan mengelompokkan populasi terlebih dahulu. Anggota cluster tidak harus homogen, bahkan disarankan heterogen. Akan tetapi setiap cluster yang dibentuk harus homogen. Nah, jadi gini, anggota di dalam cluster itu disarankan heterogen. Akan tetapi setiap clusternya harus homogen. Paham maksudnya? Jadi maksudnya homogen berarti setiap klasternya antara klaster satu dengan klaster yang lain karakteristiknya harus sama. Itu yang dimaksud homogen. Akan tetapi elemen yang ada di dalam klaster itu disarankan heterogen. Bisa jadi berbeda-beda elemennya. Nah, seperti itu yang dimaksud cluster sampling itu seperti itu. Dengan demikian penarikan kesimpulan bisa diambil cukup dengan menganalisis salah satu klaster saja. Kenapa? Karena klaster yang lain homogen dengan dia, kayak gitu. Keuntungannya seperti itu. Kalau klaster antar klaster itu homogen, berarti kita hanya menganalisis satu klasternya saja. Yang lain berarti mengikuti. Kemungkinan ya kesimpulannya sama karena homogen. Seperti itu. Beberapa algoritma AI itu bisa digunakan sih untuk mengklasterkan ya. Misalkan kita punya dataset yang besar, terus kita klasterkan, contohnya K-means, terus SOM, Self Organizer Mapping, itu pengembangannya dari ANN, atau kalau datanya berupa graph itu cluster one, ada algoritma namanya cluster one, itu bisa digunakan juga untuk cluster
Nah, dari hasil cluster tersebut kan pasti keluar tuh nanti ada misalnya kita mau buat 6 cluster, jadi nanti keluar tuh 6 cluster. Nah, 6 cluster itu pasti sifatnya homogen temperaturnya. Seperti itu. Nah, sudah selesai pertemuan ini, tidak ada tugas. Jadi mungkin untuk materi dari pertemuan kali ini hanya menjelaskan itu saja, lebih banyak teorinya ya daripada menghitungnya cuma tadi itu saja, menentukan ukuran sampelnya, berapa banyak sampel yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran dari suatu populasi, itu saja sih. Terus mungkin karena besok itu minggu keempat, jadi minggu keempat sesuai dengan kontrak kuliah yang dijelaskan di pertemuan pertama, berarti waktunya kuis ya. Jadi nanti kuisnya seperti